Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallahu wa li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Mala hadrati jami'i masyayikhina wa asatidina wa sadatina wa nakhusu khosatan sahibul adil kitab al-alamah Sayyid Ahmad Marzuqi sahibu aqidatil awam jami'i muallifin khususan Said Muhammad bin Ali al-Maliki wa hadrati Syekh Nawawi al-Bandani wa hadrati sahib taqrirati jawhar tauhid Syekhina Maimun bin Dahlan wa jami'i masyayikhina fi Mumbai Futuh hafizahumullah nafa'ana bihim wa bi ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi ja'a bit tauhid wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita malam ini karena tidak ada tamu ngaji yang lain di luar Nendes Kompet, sehingga kita rodok los. Karena soal los kerja ya kita sama-sama kerja, besok kita kerja, tapi tentu ada bedanya kalau yang ikut ngaji itu yang tidak Nendes Kompet, yang tidak biasa Nendes Kompet. Itu mesti rada ono apa seolah-olah itu kudu kayak pelatihan di hotel gitu loh, harus rapi gitu. Kalau Nendes Kompet kan los gitu. Ono sing rokok, ono sing iki enggak apa-apa. Masalah Muhammad. Yang penting kita tetap takzim, ikroman terhadap ilmu, terhadap apalagi ini ilmu tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Tsumma salatu wassalamu sarmada 'alan nabi khairi man qad wahada wa ali wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Wa ba'du fa'alam bi wujubil ma'rifah min wajibilillahi 20 sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai. Sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Wa faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul li kulli mumkinin ka fi'lihi. Arsala anbiya dzawil fadana bisidqi wa tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Nah, kemarin sampai ke situ. Terakhir direview setelah apa-apa yang wajib bagi muslim ketika kita sudah i'tiqad berikrar sebagai muslim adalah aqaid 50. Yang 20 Allah wajib, 20 mustahil, terus 4 Rasulullah, ada wajib mustahil 8 sama jaiz 2. Jaiznya Allah sama jaiznya Rasulullah. Yang terakhir adalah wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Jadi sifat wajib itu perlu saya ingatkan, sifat wajib bukan Allah wajib begini, maksudnya kalau nggak begini Allah melanggar, bukan. Itu wajib bagi kita mengimani bahwa Allah dan Rasulullah pasti begitu. Mesti, wajib itu mesti. Jaiz berarti boleh. Jaiz itu ya hak veto, sak karepe yang punya sifat itu bukan jaiz sak karepe iki sampean jaiz seperti kita. Sampean jaiz ya, mau makan atau tidak makan, kayak mubah itu enggak. Nah, hukum jaiz di sifat tauhid itu artinya adalah Rasulullah, setiap rasul, setiap nabi itu jaiz, punya hak sifat jaiz, yaitu diantaranya adalah menunjukkan sifat basyariah, sifat kemanusiaan. Yo loro, yo mangan bareng, yo kadang apalagi Rasulullah qudwatuna
Di antara Rasulullah ya ndak seperti kita kalau memang wah gitu, wah kalau lewat itu pasti disungkani. Apa disungkani artinya harus bebas dari bahaya, bebas dari Rasulullah tetap ada orang Yahudi melempar ceritanya itu. Ya itu sifat basyariah. Yang dijelaskan sama Said Muhammad diantaranya adalah basariahnya sifat jaiznya para nabi tetap nggak mungkin basyariah yang sampai menurunkan derajat kenabian. Bahkan Nabi Ayub gimana dijelaskan Abuya kemarin di kitab Jalul Afam disarai. Kalau Nabi apa yang selain Nabi Ayub kemarin? Sing loro macam-macam itu dijelaskan ternyata bayangan kita bisa saja salah. Wong sing penyakit kulit begitu itu pasti kan di manusia nggak begitu diregani. Gitu dah. Lah yang dimaksud bighoirin naksin itu adalah kakofifil marodi kaya dene sakit-sakit sing enteng. Itu menutupi saja. Artinya nggak sampai Nabi itu dikei sifat basyariah jais terus sampai nggak dihormati sama orang kampung bahasanya gitu. Ternyata dijelaskan yang buta ini bukan buta yang dalam arti itu kan ada penjelasannya kemarin. Nah, idealnya apa kalau kita tidak bisa niru sepinter para ulama, minimal iktikad kita bersihkan dari sifat-sifat yang membuat para nabi itu kurang. Nabi yo nabi yo meskipun nabi yo pernah dicamah bojone misalnya. Itu buktinya ada istri yang itu memang narasinya, tetapi lagi-lagi tidak seperti bayangan kita sing ketika sama istri sama tetangga terus diremehne terus kita remeh, itu ndak seperti itu. Itu bersihkan saja kalau nggak mau menghafal banyak penjelasan. Yang penting kita harus ikut kita membersihkan apa-apa yang kotor nempel di Allah dan Rasulullah para nabi. Selanjutnya makanya itu Muhammadun basyarun la kal basyari. Nabi Muhammad itu basyarun, ya manusia. La kal basyari tetapi tidak seperti manusia. Ya, Rasulullah ya punya putra, Nabi juga punya putra. Sampai basyaranya Rasulullah, apa tidak sakti Rasulullah? Nanti gini, awake sing maca selawat ae sakti gitu ya. Sampai ngene mandi. Masa Rasulullah ngandani pamane dhewe gak? Itu sifat basyariah bukan. Jangan sampai kita berpikir Rasulullah berarti kurang mandi misalnya. Jangan sampai. Tapi memang itu narasi Allah untuk ya kalau semuanya ditunjukkan kebesarannya Allah ya semua mungkin iman semua. Oh tibanya begini, tiba kayak itu kan iman semua. Wong iman itu godaannya berat kok. Ada yang dicoba miskin, ada dicoba kaya. Ada yang dicoba sukses, ada yang dicoba belum sukses. Nah, dari situlah Muhammad basyarun lakal basyari menjadi perlu kita hikmahi adalah andaikan Allah tidak menarasikan para nabinya itu sebagaimana sifat jais, punya sifat kemanusiaan biasa, gimana kalau kita dalam kondisi tertentu nggak ada contoh. Makanya di kitab-kitab misalnya kitab-kitab fadhail, kitab-kitab hikayat, nek sabar nirun sabarin Nabi Ayub, nek ganteng niru, nek misalnya angel ya tiru wis hikmahi Yusuf, ganteng nggak sombong, macam-macam gitu ya. Kita punya contoh akhirnya Rasulullah apalagi. Andai kan Rasulullah tidak pernah dilempari batu, dinyek karo orang non Yahudi atau ini, ya kita nggak bisa gimana ya cara diremeh nih gitu. Nah dari situlah akhirnya ulama-ulama kita diajari dari kitab, dari ulama akhirnya ngerti. Sampai ada narasi, mbok pikir aku ngurmati awakmu. Enggak, aku ngurmati awakmu meskipun awakmu gak ngurus aku. Karena ajaran agama Rasulullah nyontoni ngurmati tamu, ngurmati tonggo gitu ya. Nah kalau kita memang levelnya ngurmati masih ada embel-embel. Tidak ya api ambek aku,
tak sopo hormati, tak baturi ngopi. Tapi kalau anjuran Nabi, oh ternyata Nabi tidak begitu saja ya. Nah, jadi ada contoh. Sedih ono contoh, ketika ada bala ada contoh, ketika ada musibah ada contoh, ketika anaknya dituturi angel, ya ono contoh. Keluargane ternyata nggak cocok, ada contoh. Nah, itu uniknya hikmah-hikmahi. Tetapi jangan sampai kita menyamakan diri. Rasulullah pamane kayak gue, nek aku ya wajar. Ngandani anakku, dipadakno Rasulullah. Ndak gitu. Itu contoh saja. Alhamdulillah Muhammad. Saya lanjutkan nambah satu bab aja lah. Satu fasal, satu bait. Wal mustahilu diddu kulli wajibi. Artinya kulli wajibin aslinya. Fa fatli khamsina bihuk min wajibin aslinya gitu. Setelah bahas wajib sama wajibnya Allah, wajibnya Rasulullah, sifat jaiznya Allah, sifat jaiznya Rasulullah. Nah, tak eling-eling sifat jaiznya Allah apa? Nah, sifat wajibnya kan akeh pertanyaan iso. Allah bahasane sak karepe dhewe wae. Allah punya sifat jaiz fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Ngelakoni segala hal yang memungkin dalam logika atau tauhid atau meninggalkannya, tidak melakukannya. Gawe sugih wong sing gak temer gawe, sifat jaiznya Allah. Gawe melarat wong sing sregep gawe, sifat jaiznya Allah. Itu enggak urusan kita, maksudnya gitu. Ketika kita dari manusia ya aja mikir kan urusane karo sugih kok kerja. Iya memang enggak ada urusannya, tapi itu sifat jaiznya Allah, tidak kita. Kita hanya ngimani. Ya, kita tetap kerja. Paham ya? Maksudnya memahami itu sifat jaiznya milik Allah. Kita harus beritikad, beryakinan bahwa Allah punya sifat karepe dhewe. Keyakinan kita sakarepe dhewe jangan diikuti dengan tindakan kita yang sakarepe dhewe. Oke, sekarang lanjut itu sifat jaiznya Allah. Kalau sifat jaiznya Rasulullah tadi apa? Ya menampakkan sifat kemanusiaan. Maka wali yang paling dalam kitab itu wali yang paling istimewa adalah wali yang menurut orang-orang itu nggak duwe keramat dalam arti yang bayangan jenengan barengan Mas Indra sing langsung apa gitu. Nggak. Karena apa? Nabi yang keramat adalah nabi yang biasa-biasa saja. Yang istimewanya itu. Nggak ada cerita Rasulullah belah lautan. Wah, hebat tuh. Nggak ada. Memanusiakan mana. Rasulullah yang paling hebat yang tidak dimiliki yang lain adalah selain Al-Quran adalah manusia no menungso itu. Rasulullah kaya bayangane kene dhewe kaya Mas Hendra ya digodhoni wong siji. Bril. Puncalno iki. Gak mau nguntu loro. Aplong. Gunungan blekna gitu. Nah, Rasulullah tidak seperti itu, maksum. Sallallahu Muhammad. Nah, sekarang wal mustahilu didukul liwajibin. Wal mustahilu utawi sifat mustahil. Mustahil itu muhal. Muhal itu enggak mungkin. Kan enggak mungkin itu berarti kita jangan sampai pikiran kita melogikakan apa-apa yang muhal menurut Allah sama Rasulullah. Enggak mungkin. Mustahil itu enggak mungkin. Utawi sifat mustahil atau muhal. Muhal iku ngono. Didukul liwajibin iku sakwalike atau kosok baline setiap sifat wajib. Jadi cara ngapalno sifat wajib ya berarti hafal sifat mustahil. Sifat wajib Allah ada ono apa kemarin? Allahu wujud. Wujud itu pasti ada. Sifat mustahil Allah berarti tidak ada. Gak, maksudnya pemahamnya gini, gak mungkin Allah itu tidak ada. Sifat wajibnya Allah lagi ada lagi apa namanya? Qidam. Qidam itu terdahulu, maha terdahulu. Maka sifat mustahil adalah kosok wali kesebalikannya apa? Baru. Gak mungkin pangeran itu baru. Cara berpikirnya gitu. Nah, dilatih cara berpikir nanti dimasukkan sampai ke i'tiqad. Ini tidak lain semua penjelasannya adalah merujuk pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kita memang awam tapi yo dinaikkan levelnya lah, mosok ngerti Islam itu apa? Wis pokoke la ilaha illallah. Cek nemene gitu.
di breakdown, diajari sama ulama ngene lho. La ilaha illallah isien. Allah itu begini. Rasulullah begini. Allah itu nggak mungkin begini, Rasulullah nggak mungkin begini. Nah, bab ini saya menerangkan tentang muhal sifat mustahil bagi Allah dan Rasulullah. Allah itu sifat baqo, kekal, maha kekal. Gak mungkin Allah hancur. Terus ada namanya misalnya sifat kudroh, kuasa. Gak mungkin Allah tidak kuasa. Lah sekarang saya pengen menjelaskan sederhana dan melatih keyakinan kita. Karena iman itu ya bener nonang hati, ngucap nonang lisan, itu yang masyhur. Tapi dalam adab guru-guru kita dan itu dua yang masyhur. Tapi ada yang mensyaratkan nggak cukup iman itu saja, tapi harus dilakukan. Lah kula dan beberapa guru dan kitab-kitab itu lebih pada yang titik tengahnya apa? Iman niku disebut mukmin niku ya pokoke percaya nang ati ambek ngucapno. Ngelakon ini apa? Perjuangan. Menurut ada imam yang menjelaskan ndak cukup. Ada imam yang menjelaskan iktikad yang penting. Ada yang gitu. Ucapanmu kalau idealnya ya tiga-tiganya. Hati, ucapan, tindakan. Yo aku ridho sama Islam. Aku ridho ambek Allah. Yo nang ati, yo diucap, yo dilakoni. Di antara ridho adalah gini. Lho sampean jare ridho. Kok saiki dikei cobaan gini kok ngersulone nemen gitu. Makanya ulama-ulama Ahlus Sunnah milih jalan tengah. Tidak semua orang itu kuat. Coba kalau syarat iman itu yo ati, yo ucapan, yo tindakan, walas. Abot, Pak. Jadi kembali lagi, contoh adalah kudroh. Allah maha berkuasa. Maka kalau sudah ngaji malam ini, minimal ngaji akidahullah harus berpikir juga menyimpan etikot, meskipun ojo ngomong ini loh, kono gayamu, kono gak tak tulung, terus apa sih nulung, misalnya ada kata-kata itu nek wong sing kejeron ngaji tauhid kejeron nggak pas misalnya, ngomongmu saya pas kabeh sing nurung Gusti Allah gitu. Nah, makanya menempatkan sesuatu kudu pada tempatnya. Pas dalil sing biasa Mas Indra wingi teko iku. Apa hukumnya nang kene? Ujung-ujungnya kayak tauhid yo kapan padahal itu enggak fikih. Kalau hukum yang enggak pakai fikih, pakai fikih dipakai tauhid bahaya. Contoh. Kabeh Gusti Allah, enggak Gusti Allah, paham sam? Masih pelem-pelem iki nang kene yo Gusti Allah misalnya gitu. Itu pakai tauhid, itu salah menempatkan. Sampai anak muncul sing gatelnya akhirnya karena salah menempatkan, nggak pakai ilmu, akhirnya gini. Pokoknya anggar yaksallah min ibadil ulama. Sebenarnya anggar wedi Gusti Allah ya ulama. Bah kewan bah iku. Itu kan ketemu pirang perkara. Sama kayak pertanyaan Mas Adi, piye Mas iki? Lu kerja kan jihad. Pokoknya salat kelambi resik kan wis pokoknya jihad ya gak apa-apa sih ketemu pirang perkara. Tapi ndak apa-apa kalau nggak tahu. Sing problem adalah nggak tahu. Ora dhek roh, nek dhek gak roh kok isik ngono gitu loh. Dealing ning engkel. Itu bahaya. Lah kita mikir awake dulu sama keluarga kita. Kudroh, di antara kudroh Allah adalah sifat Allah punya sifat berkuasa. Jangan sampai dalam etikot kita, alhamdulillah aku nek salat duha yo wah piye aku gak payu ngono. Aku alhamdulillah roteku lancar iku akhirnya lali. Sifat kudroh Allah. Aslinya apa? Bahkon rotipan, bahkon burdahan, kan kok apa gitu ya. Allah tetap punya sifat kudroh. Kon ojo kepedean dalam konsep keyakinan ya. Jangan terlalu pede bahwa wah aku enak urip kuwi perkara rotib. Tetapi di satu sisi jangan sampai ucapan itu ucapan sebaliknya muncul ngeremehne rotib. Deal ya. Makanya itu sama kayak Mas Wawan. Sampai nopo ndredeg ya, ndredeg. Karo akhirnya dikek obat ndredeg. Kejeruan karena wah obat ndredeg kan ngene. Padahal keluwen. Paham ya? Kapan pertanyaan fikih dijawab fikih? Kapan pertanyaan tauhid dijawab tauhid? Repotnya mana ya enggak pakai ilmu? Apa hukumnya non mati ketemu bak misalnya? Haram gitu. Ini
Itu pertanyaan tajwid. Dijawab pakai tajwid. Deal ya. Nah, mulai malam ini ditoto kita sambil latihan noto. Malam ini sing cerdas. Dilatih noto hati bahwa ya kita tetap gandulan sama rotib, gandulan sama burda, gandulan sama ulama. Apa karya-karya itu adalah karya gandulan bentuk cita-cita kepada Rasulullah. Tapi harus dia didasari dengan mengenal siapa? Ya mengenal Allah melalui Rasulullah ini. Jadi asli nih Allah itu kudro, bukan Allah sak norek Mas Awan kok wonten rajin terus tak sugeno. Kak, sama sekali Allah nggak punya. Memang hukum Allah, hukum alam yang hukum logis yang kita bisa cerna memang begitu, tetapi dalam keyakinan mendalam kita kudu Allah ojo ditambah kok sak marine iku. Dil ya, makanya noto ati kudu iki bab apa iki gitu kan. Nek bab fikih yo di fikih. Kemudian digawe gojlokan nanti itu. Apa hukumnya njukuk pencite tonggo misalnya. Hukumnya hitung bila guna. Itu hukumnya ikhfa gitu nggak bisa. Deal ya, deal. Awal mustakhilu itu baliknya kontradiksinya atau apa bahasa Indonesia ini? Lawan katanya sifat wajib. Titik. Dijelaskan di bed cuman itu. Fakfat maka jagalah, atau paling aman ya hafalkanlah li khamsina marang 50 akidah, maksudnya 50 itu 50 sifat tadi, 20 wajib Allah, 20 mustahil Allah kan soali kan 4 wajib Allah 4 wajib Rasulullah, sidik amanat tabil fatona, terus 4 muhal jaiz loro. Nah itu sekilas. Allah wujud wali'e Adam, Allah kidam wali'e Kudus, Allah bakok wali'e fana, Allah mukhalafatul lil hawadisi medani makhluk, wali'e mumasalatul hawadisi madani makhluk. Gak mungkin Allah madani makhluk. Qiyamuhu binafsihi wali'ane ikhtiyaju li ghairihi, wahdaniyah siji esa wali'ane ta'adud terbilang, kudroh wali'ane ajzun apes, irodah wali'ane karoha, ilmun wari'ane jahlun. Kapan nanti ditulis sendiri nggak apa-apa, kok di tak foto no. Hayatun urip maha hidup wali'ane mati, sam'un wali'ane sumamun budek, basorun wali'ane a'ma uto, kalamun maha dawuh wali'ane khorosun bisu, qadiron maha onone Allah itu mengetahui, nggak mungkin onone Allah ajizan mampu, ajizan apes, muridan karihan, aliman jahilan, hayyan maitan, sami'an asammu, basiran a'ma, mutakalliman abkam. Gak mungkin Allah itu tidak dawuh, itu maksudnya gitu. Sekarang sifat muhali Rasulullah. Sifat wajib Rasulullah pertama sidik, jujur, temen sungguh-sungguh, gak tahu goroh, waliane gibun goroh bujuk, amanah, dapat dipercaya, waliane khiyanah, gak mungkin ono nabine Allah Rasulullah itu khiyanah, tabligh nyampekno, seneng nyampekno, gak mungkin Rasulullah itu waliane kitmanun, nyimpen, ono onde-onde dikongkon nyampekno, simpen ae, gak mungkin Rasulullah begitu. Fatona cerdas, gak mungkin ono nabi sing baladah, artinya bebel, gak mungkin lah. Keyakinan kita harus menyimpan itu. Nah, penjelasan itu saya buka sedikit penjelasannya Said Muhammad. Wadil kal aqid yajibu alana hifdhuwa. Aqaid atau akidah 50 jumlahnya tadi itu wajib alaina kepada kita, bagi orang muslim, hifdhuwa wajib apa menghafalkan. Hifdzun itu iso ngrekso, iso njogo, iso ngapalno. Paling aman ngapalno. Nek njogo iku aku gak yakin. Wong oleh mandine rotib, mandine duha wis alhamdulillah. Awake kena duha langsung
Mbuh aku saiki mbok piye. Nah, kalau ucapan nggak apa-apa, maksudnya tapi akidah itu jangan sampai, kita harus sadar itu. Akhirnya kita apa? Allah memang sakarepe dhewe tapi kita nggak boleh sakarepe dhewe. Sehingga kerja sregep, ibadah sregep, ngumpul sregep, tapi dibarengi akidah prinsip tadi itu, akidah apa? Keyakinan yang tadi imbang. Sehingga ini muncul dalam hadis Rasulullah yang populer adalah ngelakonono urusan akhiratmu seolah-olah awakmu mati meneh. Lakonono urusan donyamu seolah-olah awakmu urip selamanya. Loh, anjuran itu. Oh, apa awakmu ngumpulno wis pokoke nggo ngene misalnya gitu ya. Kan anjuran seolah-olah kerja ngrengseng. Sehingga itu ibadah, dinilai ibadah. Wal mustahilu fi haqqillahi ta'ala wa rusulih diddu kulli sifatin wajibatin lillah ta'ala wa rusulih. Fa'adatul mustahillat ka'adatil wajibat. Padha nek 20 wajib ya 20 mustahil. Wa yajibu 'ala kulli mukallafin ya'rifa dzalik. Setiap orang mukallaf ya berakal, Islam berakal, balik, gak gendeng, iku mukallaf. Maka wajib mengetahui. Dan malam ini insyaallah kita nyicil wis seru. Tinggal fak-fak mau. Wal mustahil fi haqqi ta'ala 20 sifatan mufassilatan katali. Apa di saya jelaskan tadi. Sama ini penjelasan enggak begitu banyak malam ini. Semoga manfaat. Kita lanjutkan besok tafsilu khamsatin wa 20 lazim kullu mukallafin fa haqiq wa tanim ila akhirih wallahu alam bisawab. Terakhir mari kita baca bait, lama tidak baca ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Sallallahu Muhammad. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi ta'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa ali wa sahbi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah mi wajibil lillahi 20 sifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahid qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun fi fadli wa adli tarkuli kulli mumkin ka fi'lihi arsala anbiya dabil fatana bisidki wat tablighi wal amana wa jaizun fi haqqi wa aradi bi nafsin ka maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustaqilu diddu kulli wajibi wa fadli khamsina kulli wajibi tafsilu khamsatin wa 20 lazim kullu kalafin wa haqi wahdanin adamun idrisu nuhun nutuma wa Ibrahimu kullu muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqun kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubuh tada Syu'aibu wa Runu wa Musa wal Yasa' Dzul Kifli Dawudu Sulaimanut taba' Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Ta'ghaya alaihimus salatu wassalamu alihim madamatil ayamu wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum
tafsilu ashrin minhum Jibrilu Mikailu Israfilu Izrailu Munkar nakiru wa raqibu wa kadha Atidun maliku wa ridwanu ihtada Arba'atum min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairin wala Wa suhuful khalili wal kalimi Fiha kalamul hakamil alimi Wa kullu ma'ata Rasulu fahaqqu taslimu wal qabulu imanu nabi yaumin akhirin wajab wa kulli makana bi minal ajab khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma alamu kal lafin mi wajibi Nabiuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib wa ummu Aminatu Zuhriyah arda'atu Halimatu Sa'diyah maulidu bi Makkatal Amina wafatuhu bi Thaibatal Madinah Atamma qabla al-yahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina wa sab'atun awladu fa minhumu thalathatun minadh-dhukuri tufamu Qasim wa Abdullahi wa Tayyibu wa Tahirun bidaini dayulaqabu Atahu Ibrahimu min Suriya fa ummu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahima min Khadijah hum sitatun fakhudh bihim walija arba'um minal inasitul garu ridwanun rabbil jami'i yudhkaru Fatimatu Zahra'u ba'luha Ali wa banahuma Sibtani fadluhum jali fa Zainabun wa ba'da Ruqayyah wa Ummu Kulzumin zakat radiyah Antis niswatin wa fatul Mustafa khayyirna fakhtarna Nabil Muqtafa Aisyatun wa Khaf wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Ramla Hindun wa Zainabun kada Zuhairiyah wal mu'minina ummatun mardiyah Hamzatu ammu wa Abbasun kada ammatu Sofiyatun datuhtida wa qabla hijratin nabil isra mim makatin lailan liqutin yudara wa ba'da isra'in urujulis sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisanin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farat wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tirai qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'alahu wa hadhi aqidatun mukhtasarah walil awami sahlatun muyassarah Nadimu tilka Ahmadul Marzuqi Tamilis Sadiqil Masduqi Walhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad allama wal ali wa sahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadin yaqtadi wa as'alul karima ikhlasul amal wa nafa kulli man biha qad ishtaghal abiyatu wa mayiz bi adil jumali tarikhu wa li hayyun urin jumali samaituha aqidatal awami miwajibin fiddini fitamami walau minkum mungkin manfaat al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.